Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan tutorial DHIS 2 Fundamental yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, terutama di minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan atau SIMKES, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kami dari tim tutorial, saya Guardian, di sini ada Mas Rio, Mbak Vivi, lalu kemudian ada Mas Kuntoro dan Mas Yusuf yang akan memfasilitasi kegiatan tutorial dengan menggunakan tools atau alat bantu DHIS 2 atau District Health Information Software. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama diharapkan bahwa peserta mengetahui konsep sistem informasi kesehatan secara umum, lalu kemudian mempraktekkan bagaimana DHIS 2 dapat digunakan sebagai alat bantu untuk manajemen sistem informasi kesehatan, dan tentunya menilai atau mengidentifikasi bagaimana pendekatan teknologi informasi ini untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kita mulai dari awal konsep atau framework dari sistem informasi kesehatan secara umum adalah menurut ini cukup lama referensinya dan sampai sekarang pun juga masih digunakan terhadap konsep dari sistem informasi kesehatan ya. Yang pertama bahwa sistem informasi kesehatan itu adalah suatu set komponen di mana komponen-komponennya terdiri dari ada sumber daya, ada indikator, sumber data, data manajemen, output dari informasi, dan bagaimana proses diseminasi dan penggunaan data, termasuk di dalamnya adalah kualitas data. Dan komponen-komponen ini diorganisasi atau dikelola untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Artinya, informasi yang dihasilkan dari proses-proses sebelumnya itu menjadi evidence dalam rangka untuk decision making. Nah, pengambilan keputusannya ada berbagai macam sebenarnya, umpamanya secara sederhana adalah untuk membuat rencana strategis atau mengalokasikan sumber daya, untuk mengevaluasi umpamanya fasilitas kesehatan ya, performa dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, atau untuk melihat bagaimana cakupan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, atau mungkin kasus-kasus tertentu ya di pasien, umpamanya pasien penyakit kronis dan seterusnya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang kaitannya dengan pelaksanaan program kesehatan. Dan output informasi tadi idealnya memang dipakai oleh berbagai level atau berbagai stakeholders, baik itu yang dari paling bawah, mungkin masyarakat, kemudian pasiennya sendiri, atau justru yang lebih atas, umpamanya dari sisi fasilitas kesehatannya, kabupaten kota, atau mungkin provinsi, dan kemudian nasional, dan bahkan juga ke arah global. Karena ada beberapa data-data yang tertentu itu kemudian dibagi pakaikan di level global untuk nanti melihat atau membandingkan antar negara. Nah, bagaimana proses sistem informasi kesehatan itu sendiri? Pada prinsipnya itu manajemen atau sistem informasi kesehatan itu dimulai dari proses pengumpulan data. Ini merupakan proses yang uh, apa ya uh, iteratif dan juga siklus ya, dalam satu siklus sistem informasi, mulai dari pengumpulan data, di mana pengumpulan datanya tentunya mengacu pada indikator-indikator tertentu yang ingin dipantau itu apa. Bisa saja data yang dikumpulkan data individu, atau bisa juga data yang agregat. Lalu kemudian selanjutnya adalah memproses data tadi untuk menggabungkan umpamanya dari berbagai macam fasilitas kesehatan, memvalidasi data yang dikumpulkan tersebut, lalu kemudian diolah atau dianalisis sesuai dengan definisi operasional dari masing-masing indikator kesehatan, umpamanya melihat cakupan ya, menggunakan pendekatan proporsi, melihat angka kematian ibu itu rate ya, menggunakan per 100.000
kelahiran hidup atau mungkin per sekian ribu kelahiran hidup dan seterusnya dan seterusnya. Dan indikator kesehatan itu sudah ada definisi operasionalnya yang baku. Nah, analisis dan visualisasi itu tidak cukup jika informasi itu tidak dapat diakses. Nah, tentunya penting bagi kita untuk melakukan diseminasi informasi dan bentuknya bisa macam-macam, baik itu membuat profil kesehatan, membuat apa namanya website umpamanya ya yang itu bisa diakses oleh banyak pihak, atau sekarang membangun dashboard yang spesifik pada kasus-kasus tertentu, umpamanya dashboard yang terkait dengan kesehatan keluarga, dashboard yang kaitannya dengan kesehatan lingkungan, sehingga dalam satu dashboard ada beberapa informasi yang saling melengkapi dan ini bisa memberikan gambaran yang secara singkat atau secara jelas kepada orang yang mengakses informasinya itu. Dan di antara itu barangkali tentunya perlu dievaluasi terkait dengan kualitas data yang dihasilkan, sehingga ada mekanisme continuous improvement yang kaitannya dengan mekanisme mulai dari pengumpulan data, analisis sampai kemudian diseminasi. Ada langkah lain sebenarnya yang penting juga adalah bagaimana informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Walaupun kita tahu bahwa pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak hanya sekedar data, ketersediaan sumber daya atau keterbatasan sumber daya itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Apalagi situasi politik ya, ini juga kadang-kadang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, ini semuanya akan kita pelajari menggunakan tools DIS 2. Kalau di konsepnya DIS 2 kita harus melakukan setting metadata terlebih dahulu sebelum nanti data itu kita kumpulkan. Nah, sumber data sendiri, kalau kita lihat di Indonesia itu banyak ya. Ada secara teorinya itu kita bisa menyebutnya ada sumber data yang berbasis fasilitas kesehatan atau sumber data rutin, dan kemudian sumber data yang berbasis pada populasi, yang itu mungkin periode pengumpulan datanya berbasis populasi itu tidak apa ya, bisa saja 5 tahun, bisa saja 10 tahun. Atau mungkin insidental karena tidak ada periode yang seperti data rutin di fasilitas kesehatan. Contohnya umpamanya data apa ya, kesehatan ibu dan anak atau data antenatal care itu selalu kita kumpulkan setiap kali transaksi dan selalu dilaporkan setiap bulan. Jadi ada proses-proses rutin itu dikumpulkan terus, kemudian dilaporkan terus sampai kemudian ini dihasilkan informasi. Nah, kalau kita lihat di level puskesmas atau dinas kesehatan itu ada aplikasi, berbagai macam aplikasi juga yang itu mengumpulkan data individu dan menghasilkan informasi-informasi agregat atau laporan tertentu yang itu bisa dioptimalkan. Kemudian di Kemenkes ada juga aplikasi-aplikasi yang disediakan yang itu skalanya nasional sampai level di paling bawah puskesmas, rumah sakit, umpamanya ada apa ya, SITB, umpamanya ada SKDR, ada imunisasi, ada RS online dan seterusnya. Dan ini semuanya merupakan sumber data potensial untuk nanti diintegrasikan di dalam satu data repository dan digunakan untuk analisis visualisasi dalam rangka untuk mendukung pengambilan keputusan. Belum lagi yang data-data yang dari survei yang banyak sekali ya, saya kira kayak contoh umpamanya sensus penduduk ya. Sensus penduduk itu penting untuk melihat target populasi kita karena di dalam banyak indikator kesehatan itu denominatornya adalah populasi. Denominator untuk cakupan imunisasi pada anak di bawah 1 tahun itu populasinya adalah populasi anak di bawah 1 tahun, berapa banyak di setiap daerah itu. Nah, sehingga sangat penting juga untuk mengumpulkan data yang berbasis pada populasi. Nah, secara umum mekanisme pengumpulan data di masing-masing program tadi bisa mengikuti pola seperti ini. Jadi data transaksional itu bisa saja dikumpulkan di level paling bawah, itu bisa saja desa atau dusun ya, yang itu bisa saja diperankan oleh kader, diperankan oleh bidan desa, diperankan oleh aktivitas upaya kesehatan berbasis masyarakat,
yang kemudian dikompilasi di level puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Nah, puskesmas ini juga punya aktivitas-aktivitas untuk UKP umpamanya, UKP atau upaya kesehatan perorangan yang juga mengumpulkan data individu lalu kemudian diagregasikan dan dilaporkan setiap bulan ke level di atasnya, ke kabupaten. Kabupaten juga melakukan validasi terhadap data yang dari puskesmas, kemudian mengkompilasi dari sekian banyak puskesmas di bawah wilayah kerjanya, lalu kemudian diagregasikan di level kabupaten untuk dikirimkan ke provinsi. Kemudian dari provinsi sama prosesnya diagregasikan, dikompilasi, lalu kemudian dikirimkan ke level nasional. Dan proses ini bisa saja proses-proses yang dilakukan secara semi manual dengan menggunakan sistem yang terpisah-pisah atau bisa juga dilakukan secara terintegrasi. Sekarang baru saja ada regulasi terkait dengan satu data bidang kesehatan dan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk proses data flow ini ya, aliran data yang mulai dari paling bawah sampai kemudian yang paling atas level nasional. Nah, pengelolaan data rutin kalau kita kembali ke dinas kesehatan dan puskesmas itu biasanya dilakukan oleh bidang atau unit atau program yang berbeda-beda. Contoh umpamanya di sini ada programnya banyak sekali ya, yang itu sebagian besar barangkali transaksionalnya dilakukan di puskesmas nih. Ada TB, malaria, KIA, gizi, imunisasi, surveillance, farmasi, UKS, SDMK dan macam-macam. Itu sebagian besar barangkali diperankan oleh puskesmas. Nah, puskesmas itu kemudian mengirimkan data ke level dinas, di mana dinas kesehatan akan mengkompilasi laporan-laporan tadi dan itu diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan indikator-indikator yang levelnya kabupaten kota. Belum lagi nanti data-data tersebut atau indikator-indikator tersebut digabungkan dengan sumber data lain yang ada di sektor yang berbeda, umpamanya dari BKKBN, bisa saja dari BPJS Kesehatan ya, bisa saja dari dinas sosial dan sebagainya, yang ini menjadi informasi berbasis wilayah yang menggambarkan sebuah kabupaten ya. Umpamanya setiap tahun ya teman-teman dinas kesehatan itu membuat profil kesehatan ya, yang itu menggabungkan data kombinasi ya, ada data BPS digabungkan, lalu kemudian bisa juga ada data dari BKKBN atau mungkin dinas sosial yang kemudian dikompilasi menjadi satu profil kesehatan. Nah, di dinas kesehatan sendiri ini adalah salah satu contoh. Ini ada struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam program-program kesehatan tadi. Kalau kita lihat di sini ada bidang, ada seksi, dan ada program. Jadi satu bidang, umpamanya kesehatan masyarakat, itu ada beberapa seksi, ini contoh saja. Dan masing-masing seksi itu umpamanya kesehatan keluarga ya, dia bertanggung jawab terhadap sekian banyak program kesehatan. Ada ibu, anak, remaja, lansia, UKS, UKGS, KB, dan kesehatan reproduksi. Dan masing-masing program itu bisa saja dikelola oleh orang yang berbeda atau orang yang sama karena dia jumlah sumber dayanya terbatas, sehingga dia satu orang itu bisa saja mengelola program-program yang berbeda, satu atau dua program atau mungkin tiga atau lebih, dan masing-masing program celakanya punya sistem informasi sendiri-sendiri gitu. Ini yang terjadi sehingga adanya fragmentasi data yang sangat yang tidak terintegrasi satu sama lain ya, karena masing-masing itu menggunakan sistem informasi yang berbeda-beda dan masing-masing itu juga mengumpulkan data, menganalisis dan memvisualisasikan data, tetapi tidak ada linkage atau keterhubungan antara satu dataset dengan dataset yang lain yang memungkinkan dinas kesehatan atau mungkin yang lain itu menggabungkan data dan menghasilkan indikator-indikator yang kesehatan yang lebih komprehensif lagi. Ini contoh saja, umpamanya di situ ada pencegahan dan pengendalian penyakit P2,
ada apa namanya imunisasi, menular, penyakit tidak menular, sumber daya kesehatan itu ada kefarmasian, ada alat, ada SDM kesehatan, pelayanan kesehatan itu ada layanan tradisional, dasar dan penunjang, ada apalagi ya mutu pelayanan kesehatan dan ada juga di bidang perencanaan dan pembiayaan yang umumnya ini menggabungkan data itu ada di bidang ini nih, di bidang perencanaan dan pembiayaan ya dalam rangka untuk melakukan perencanaan program, terus monitoring program dan evaluasi dari program-program kesehatan. Nah, masing-masing program kesehatan bisa saja memiliki format pelaporan yang berbeda-beda. Jadi ini contoh saja, ini laporan rutin program imunisasi. Ini situ kalau kita lihat nama-nama sheet-nya itu ada data dasar Januari, Februari, Maret dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang kuning-kuning itu adalah ini data agregat yang dikumpulkan tiap bulan. Kemudian Januari, Februari, Maret itu masing-masing sheet itu merepresentasikan bulannya. Dan kemudian apalagi ya di situ mungkin data dasarnya di situ ada puskesmas ya, ada nama-nama puskesmasnya dan ada periode dari pengumpulan data tahun dan bulannya. Nah, ini apa ya format yang umumnya kita temui ya pada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka mereka mengumpulkan data agregat tiap periode tertentu. Contoh yang ada di depan ini adalah contoh yang bulanan. Kita belum melihat ada lagi data-data yang triwulan, umpamanya ada data yang semester, ada data yang tahunan. Tetapi formatnya kalau kita lihat di Excel-kan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana data-data ini kemudian perlu kita kelola dan kita gabungkan dan untuk menganalisis dan menghasilkan informasi yang baik. Salah satu tools yang bisa dipakai dan ini sudah digunakan di lebih dari 70 negara di dunia adalah District Health Information Software versi 2, karena versi satunya itu yang desktop, kemudian versi 2-nya itu yang berbasis web ya. Details dan bagaimana Anda bisa mendownload dan menginstal ini sudah disampaikan sebelumnya. Tapi ini konsepnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana DIS 2 itu dapat menjadi tools untuk mengintegrasikan menggunakan data, menganalisis dulu ya, menggunakan dan kemudian mendiseminasikan informasi. Kita tidak akan sampai ke level pengambilan kebijakan karena harapannya sebenarnya kalau ada informasi yang valid itu dan ini digunakan di organisasi untuk sebagai dasar pengambilan keputusan, maka kita berharap bahwa pengambilan keputusannya itu akan jauh lebih tepat atau lebih baik. Nah, DIS 2 sebagai apa ya konsepnya itu yang akan kita pelajari DIS 2 sebagai integrator dari berbagai macam sumber data, walaupun sumber data yang kita exercise-kan itu mungkin baru 1 atau 2 ya, jadi tidak semua data program itu akan kita exercise-kan karena satu keterbatasan waktu, kemudian yang kedua adalah dummy datanya itu ya susah ya kalau untuk mendapatkan dummy data yang sampai ke level desa umpamanya. Nah, ini konsep ini adalah yang pertama, ini ada sumber data, tadi konsepnya HMN, sumber data ada SITT, SIH, ada yang mungkin berbasis elektronik, ada juga yang barangkali semi elektronik seperti Excel. DIS 2 bisa kita desain sedemikian rupa untuk nanti menampung berbagai macam data agregat yang baik itu program maupun lintas sektor. Lalu di dalam aplikasi DIS 2 ini kita bisa desain untuk membuat analisis dan visualisasinya secara deskriptif tentunya. Kemudian digabung-gabungkan antar data elemen yang berbeda tadi sehingga kita bisa menghasilkan indikator-indikator yang lebih kaya. Dan ini ditampilkan dalam bentuk grafik, peta ataupun dalam bentuk data tabuler sebagai output dari informasi yang kita desain sedemikian rupa dan kemudian harapannya ini output ini bisa dipakai oleh stakeholders yang berbeda. Nah, sehingga mereka bisa melakukan monitoring, evaluasi atau bahkan juga menggabungkan data dengan berbagai macam sumber lain dan ini bisa
menjadi justifikasi ya dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Nah, konsep DIS2 di Indonesia, kalau kita lihat memang ini satu, bahwa ini free software dan open source, berkembang terus. Sekarang versinya mungkin sudah 23 berapa ya, 237 atau 239 bahkan ya. Ini terbuka, sumber terbuka, sehingga Anda bisa mengembangkan secara mandiri jika memiliki kemampuan teknis tentunya. Dan implementasinya itu lebih banyak untuk capacity building dibandingkan investasi untuk pengembangan software ya. Mungkin infrastruktur ya karena kita memerlukan server ya dengan IP public supaya nanti bisa diakses oleh banyak pihak. Tetapi ini infrastruktur itu bisa diperankan oleh lembaga lain, umpamanya kalau di Dinas Kesehatan ada Diskominfo, atau mungkin kalau di level nasional ada Kementerian Kesehatan ya yang punya infrastruktur di mana ya, di cloud gitu ya, yang memungkinkan bisa diakses oleh banyak pihak. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan adalah pendekatan data warehouse ya. Ada laporan rutin, formatnya ada, simulasinya ada, lalu kemudian data ini yang kemudian kita pakai untuk digabungkan di dalam DIS2, kemudian diolah. Memang kalau kita lihat dari exercise yang akan kita lakukan, lebih banyak untuk mendukung manajemen sistem kesehatan dan manajemen sistem ya. Sistem informasi ya. Jadi manajemen sistem informasi untuk manajemen kesehatan yang levelnya itu nanti lebih banyak ke makro ya. Dan kita lihat nanti akan kita pelajari bahwa konsep-konsep integrasi, konsep standar data, kemudian outputnya informasi, bentuknya kayak apa, dan harapannya ini juga bisa mempermudah skenario yang kita pakai mungkin hanya di satu program ya, tapi dengan memahami konsep-konsep itu Anda bisa mengembangkan untuk ditambahkan atau untuk men-scaling up ya ke program-program kesehatan yang lain, tentunya dengan konsep DIS2 yang akan kita pelajari. Nah, skenarionya bagaimana? Jadi begini, kita asumsikan bahwa ini ada dinas kesehatan, dia punya data rutin untuk mengelola program kesehatan, dalam hal ini umpamanya gizi masyarakat. Lalu perlaporan itu dilakukan secara rutin, baik itu bulanan, semesteran, tahunan, yang dilakukan oleh puskesmas. Dia sudah menggunakan sistem semi elektronik ya, Excel ya, untuk melaporkan data agregat. Di mana puskesmas itu sebenarnya sumber data dari puskesmas itu bisa dari macam-macam, bisa dari kegiatan yang upaya kesehatan masyarakat, dari bidan desanya, atau dari kegiatan-kegiatan lain yang itu sudah dikompilasi. Nah, kita tidak sampai mengumpulkan data individu, tetapi kompilasi yang dilakukan puskesmas itu dalam bentuk Excel, itu yang nanti akan kita olah ke dalam aplikasi DIS2. Nah, data yang kemudian dikompilasi dari berbagai puskesmas itu lalu kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai atau mengevaluasi umpamanya capaian program, pemantauan program, atau mungkin untuk melihat progres dari performa pelayanan kesehatan yang dilakukan di program yang sudah kita tentukan tadi. Nah, Dinas Kesehatan dalam skenario ini adalah memfasilitasi proses-proses itu dengan menggunakan aplikasi DIS2. Nah, skenario-nya kurang lebih begitu. Lalu kemudian nanti setelah kita tahu skenario-nya, maka kegiatan tutorialnya akan berurutan, dan masing-masing urutan itu saling terhubung. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang ikut di dalam kegiatan tutorial ini harus ikut mulai dari awal ya, karena kalau nanti masuknya di tengah-tengah itu akan ketinggalan di belakangnya. Kemudian kalau kita katakanlah tidak compliance dengan kegiatan yang di awal, nanti kasihan teman-temannya yang lain, karena masing-masing dari kita akan saling berkontribusi untuk mengembangkan metadata. Bayangkan kalau metadatanya kurang satu gitu ya, terus datanya nggak akan bisa diisi gitu, nggak akan bisa di-entry dan seterusnya. Nah, aktivitasnya kurang lebih menjadi beberapa pertemuan. Pertemuan pertama ini adalah pengenalan, instalasi sudah kita lakukan, fitur-fitur DIS2, lalu kemudian skenario-skenario dan sumber data dummy yang nanti akan kita bagikan.
termasuk pembagian tugas ya. Jadi setiap peserta nanti akan bertanggung jawab terhadap satu fasilitas kesehatan, satu puskesmas dalam hal ini. Jadi data-data di puskesmas itu adalah tanggung jawab Anda untuk nanti diisi dan juga kemudian diolah ya. Kemudian nanti akan memperkenalkan building block DIS 2 mulai dari membuat organization unit. Ada tiga building block utama di dalam DIS 2. Yang pertama adalah organization unit, lokasinya di mana, hierarkinya bagaimana. Puskesmas X itu di bawah dinas kesehatan apa, dinas kesehatan kabupaten ini di bawah provinsi mana, dan seterusnya. Lalu kemudian data elemen ini data variabel apa yang dikumpulkan. Kemudian data set ini adalah kombinasi dari variabel-variabel tadi dikumpulkan untuk membuat form. Nah, form ini tiap periode kapan dikumpulkan? Umpamanya tiap bulan atau tiap trimester atau mungkin tiap semester atau tiap tahun. Kemudian dari situ nanti kita exercise-kan kalau kita metadatanya sudah kebentuk, nanti akan dieksersiskan bagaimana mengumpulkan data, baik itu secara manual, ngentry satu-satu, maupun bisa saja kalau ada waktu nanti dengan model data import, kalau kita sudah punya Excel yang bagus. Terus kemudian membuat indikator, artinya sebelum data itu divisualisasikan, kita harus men-set up dulu kalkulasinya gitu. Kalkulasinya umpamanya numerator dibandingkan denumerator, data elemen A dibandingkan data elemen X, kemudian dikali 100%, itu untuk proporsi. Begitu juga untuk angka, rate, atau indikator-indikator yang lain. Kalkulasinya bagaimana? Nah, baru setelah ada kalkulasi, baru ke hasil kalkulasi itu kita analisis dan visualisasikan. Bisa juga sebenarnya data mentahnya itu kita visualisasikan, umpamanya untuk melihat jumlah ibu hamil ya dari waktu ke waktu, atau jumlah balita yang stunting, mungkin yang kurang gizi umpamanya ya. Kita bisa tampilkan jumlah absolut ya, variabelnya, atau kalkulasinya yang tadi dalam bentuk indikator. Kemudian karena ini ada visualisasi dalam bentuk peta, kita nanti akan melakukan setting bagaimana memasukkan peta poligon ya ke dalam DIS 2. Nah, sehingga visualisasinya yang tampak nanti akan batas wilayah, lalu batas wilayah itu ada warna dan seterusnya. Jadi ini yang berbasis pada poligon selain dari titik koordinat. Kalau titik koordinat khusus untuk fasilitas kesehatan, tapi kalau untuk provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa itu kita membuat dalam bentuk poligon. Baru kemudian dari sekian banyak visualisasi yang kita buat, nanti bagaimana kita memvisualisasikan, menggabungkan dalam satu dashboard. Begitu juga ada fitur-fitur reporting apps dan juga WHO Data Quality Tools yang nanti bisa kita manfaatkan juga untuk menilai kualitas data secara mandiri dari data-data yang sudah terkumpul di dalam aplikasi DIS 2. Nah, saya kira demikian untuk pengantar tutorialnya. Saya kembalikan ke tim. Terima kasih.